Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, muallimil bashariyah wa ustadzil insaniyah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini saya ingin belajar bersama tentang pelajaran-pelajaran yang diajarkan di Ma'had Al-Azhar atau yang disebut juga dengan Ma'had Bu'us Al-Islamiyah, yaitu ma'had yang khusus pelajarnya pelajar-pelajar pendatang ke Al-Azhar dari berbagai negara, termasuk negara Indonesia juga banyak yang belajar di Ma'had Bu'us Al-Islamiyah. Kita akan belajar mulai dari pelajaran pertama, yaitu dari dasar, yaitu kelas 1 I'dadi atau Shofil Awal Al-I'dadi, termin 1 atau semester 1. Kita akan mulai dengan belajar pelajaran ilmu Usuluddin atau Madah Usuluddin, yang mana dalam Madah Usuluddin itu satu kitab ada 4 pelajaran, mata pelajaran, yaitu pertama ilmu tauhid, kemudian ilmu tafsir, al-hadisus syarif, yaitu ilmu hadis, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sirah an-nabawiyah atau sejarah Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama, dari pelajaran ilmu tauhid yang akan kita pelajari, ada 6 dars, ada 6 pelajaran dari kitab tauhid atau Usuluddin. Pelajaran tauhid ada 6 pelajaran yang diawali dengan pelajaran Mabadi Dirosati Tauhid, yaitu permulaan pelajaran ilmu tauhid atau disebut juga dengan Muqaddimah ilmu, yaitu di sini Muqaddimah ilmu tauhid. Kita mempelajari Muqaddimah ilmu tauhid supaya mempermudah dalam mempelajari ilmu tersebut. Karena hampir setiap ilmu ada muqaddimahnya. Apa pengertian ilmu tersebut, siapa pencetus dari ilmu tersebut, apa yang dibahas dari ilmu tersebut, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu ta'rif ilmi tauhid atau pengertian dari ilmu tauhid, yaitu yang pertama, tauhid ada menurut lughah, ada menurut istilah. Menurut lughah yaitu didut taksir. Tauhid itu lawan kata daripada taksir. Tauhid artinya menjadikan sesuatu itu satu. Didut taksir lawan kata taksir, yaitu menjadikan sesuatu itu banyak. Menjadikan sesuatu itu banyak, menjadikan sesuatu itu satu. Nah, itulah disebut dengan tauhid menurut lughah. Akan tetapi tauhid yang dimaksud adalah al-i'tiqadu bi anna syai'a wahid. Meyakini bahwa sesuatu itu satu. Nah, itu juga disebut juga dengan tauhid. Tapi yang dimaksud atau ilmu yang akan dibahas tauhid itu adalah, yang dimaksudnya adalah ilmu tauhid menurut istilah. Apa itu tauhid menurut istilah? Yaitu ilmun yabhatsu fi ma yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahilu fi haqqillahi ta'ala. Wa ma yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahilu fi haqqir rusulil kiram wa bayani sam'iyat allati la tu'rafu illa an tariqil wahyi. Yaitu ilmu yang membahas di dalamnya, ilmu yang membahas tentang apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil dan yang jaiz, yaitu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil dan sifat jaiz. Kemudian dibahas juga tentang apa sifat yang wajib bagi para rasul, sifat mustahilnya, dan tidak ketinggalan sifat jaiznya juga. Kemudian yang terakhir membahas tentang sam'iyat, artinya yaitu pembahasan-pembahasan yang tidak bisa diketahui oleh akal, hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu, dari pendengaran. Kita mendengar dari sabda Nabi, dari firman Allah, bahwa sesuatu itu akan terjadi, sesuatu itu ada. Nah, itu disebut dengan sam'iyat. Jadi ada 3. Atau bisa
di pengertian yang lainnya tentang ilmu tauhid itu adalah ilmun nastati'u bihi itsbatal aqaidid diniyah wa iqamatal adillati 'alaiha wa raddas syubahi anha. Yaitu ilmu yang mana dengan ilmu tersebut kita mampu untuk menetapkan keyakinan-keyakinan agama, akidah-akidah agama, dan juga menegakkan dalil, mengeluarkan dalil tentang keyakinan tersebut. Kita bisa mampu menegakkan menetapkan suatu keyakinan agama dan mampu mengadakan dalilnya. Kemudian dan juga bisa menolak keseliruan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari keyakinan-keyakinan agama. Nah, itu maksud daripada ta'rif yang kedua. Kemudian ilmu tauhid, apa saja sih yang dibahas dari ilmu tauhid? Nah, dari ilmu tauhid itu ada 3 bahasan saja. Jadi kita akan hanya membahas apa yang dipelajari dari ilmu tauhid di kelas 1 I'dadi, kelas 1 SMP. Kita tidak akan terlalu panjang lebar ke sana kemari. Pertama, pelajaran ilmu tauhid secara singkat ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu ma yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahilu fi haqqillahi ta'ala. Pembahasan pertama yaitu yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pembahasan ini disebut dengan pembahasan al-ilahiyat, yaitu pembahasan ketuhanan. Jadi membahas tentang yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, baik itu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Pembahasan kedua di ilmu tauhid itu yaitu ma yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahilu fi haqqir rusulil kiram. Yaitu membahas tentang sifat-sifat yang wajib, jaiz, dan mustahil bagi para para rasul yang mulia. Nah, pembahasan ini disebut juga dengan pembahasan an-nubuwat atau pembahasan tentang kenabian. Pembahasan yang terakhir, yang ketiga dari ilmu tauhid adalah tentang al-umur sam'iyah. Urusan-urusan tentang yang bisa hanya kita dengar, artinya tidak bisa kita terka oleh akal, yaitu allati akhbaro bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu urusan-urusan yang hanya dikabarkan oleh Nabi, walam tasbut illa antorikil wahyi, dan tidak tetap kecuali dari wahyu, hanya kita mendengar. Seperti permasalahan ruh, seperti permasalahan apalagi apa yang namanya alam kubur, ada siksa kubur, ada nikmat di alam kubur, ada mungkar nakir, kemudian hisab, sirat, kemudian jannah, neraka, surga. Itu semua urusan sam'iyah disebutnya. Jadi intisari daripada pembahasan ilmu tauhid, dan juga tadi udah kita bahas sebenarnya di ta'rif itu udah ada jelas bahwa pembahasan ilmu tauhid itu hanya ada 3 pembahasan inti, yaitu ilahiyat, pembahasan tentang ketuhanan, kemudian nubuat, pembahasan kenabian, dan yang terakhir sam'iyat atau pembahasan yang hanya ada dalil sam'inya saja atau ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah saja, tidak bisa diberikan dalil akal. Oke, selanjutnya kita tentang nama dari ilmu tauhid. Nama ilmu tauhid mempunyai beberapa nama. Di antara nama yang paling masyhur yaitu adalah ilmu tauhid, disebut juga ilmu usuluddin, disebut juga ilmu akidah, dan disebut juga dengan ilmul kalam. Mungkin hanya itu nama-nama yang disebutkan di kitab awal I'dadi, dan mungkin ada beberapa nama lain dari ilmu tauhid. Mungkin untuk pembahasan kali ini dianggap cukup dulu ya teman-teman, karena pelajaran 1 juga mungkin kita akan ada pelajaran selanjutnya insya Allah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.